Setiap insan manusia yang telah menikah mendambakan sebuah keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang dalam ridha Allah. Meski tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan selalu ada dalam mengarungi rumah tangga, itu pasti ada. Dan yang kedua, di dalam problematika keluarga itu pasti ada sebuah permasalahan. Nah, mengapa demikian? Karena memang Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini dibuat dengan ujian, sehingga pasti di antara kita ini mesti diuji, pasti. Karena kepastian itu sehingga ada sebuah problem dalam keluarga yang memang itulah cara Allah agar kita ini meraih sebuah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Para jamaah hadirin rahimakumullah, tidak disangka hari liburan ternyata masih banyak yang ngaji. Mudah-mudahan langkah kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih. Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini tentang keluarga antara nikmat dan ujian. Kemarin saya lihat memang tema ini menarik karena di masyarakat terjadi. Mungkin kita pun juga merasakan ya, apakah ini nikmat atau ujian. Nah, mungkin nanti coba kita diskusikan bersama-sama. Sebagai mukadimah, Bapak Ibu sekalian, setiap insan manusia yang telah menikah mendambakan sebuah keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang dalam ridha Allah. Meski tak dapat dipungkiri bahwa permasalahan selalu ada dalam mengarungi rumah tangga, itu pasti ada. Dan yang kedua, di dalam problematika keluarga itu pasti ada sebuah permasalahan. Nah, mengapa demikian? Karena memang Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini dibuat dengan ujian, sehingga pasti di antara kita ini mesti diuji, pasti. Karena kepastian itu sehingga ada sebuah problem dalam keluarga yang memang itulah cara Allah agar kita ini meraih sebuah pahala dan kita ini menjadi betul-betul manusia pilihan. Manusia pilihan ini karena memang agak susah. Kadang-kadang setiap manusia itu kalau kena musibah itu pasti dalam tanda kutip, Bapak Ibu sekalian, mesti ada yang nggerutu ya, apa nggerutu? Grundel, gerutu, mungkin juga setengah kecewa, bahkan ada yang ingkar. Itu pasti, karena manusia.
Maka manusia ini kan antara malaikat dan iblis ya. Ketika semakin bertakwa maka malaikatnya muncul, semakin dia itu maksiat, semakin dia itu ingkar, maka iblisnya yang lebih dominan. Manusia ini bahkan manusia itu kalau bertakwa mengalahkan para malaikat, nah, kalau rusak mengalahkan para iblis ya. Sampai-sampai kadang-kadang iblis itu protes ketika manusia yang berbuat maksiat, kok kami yang dibalang jumroh oleh manusia itu. Jadi yang berbuat maksiat itu manusia, tapi yang kena iblis. Maka Bapak Ibu sekalian, gambaran materi kita ini yang pertama, manusia berkeluarga itu ingin mendapatkan sebuah ketenangan. Ini gambaran kita yang pertama. Yang kedua, manusia itu pasti mendapatkan ujian dalam keluarga. Dan yang ketiga, kita nanti akan coba melihat berbeda pandangan dalam menyikapi sebuah ujian. Yang keempat, bagaimana cara kita menyikapinya. Dan yang kelima, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini betul-betul tenang dalam menghadapi itu. Sebelum saya mulai teruskan Pak, saya sampai jam itu Pak, setengah 6 tengah-tengah di Bapak Ibu sekalian, manusia berkeluarga itu ingin mendapatkan sebuah ketenangan. Ini pasti. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini ayat yang sering dibaca ketika orang ada nikahan ya. Karena memang tujuan daripada nikah itu adalah sebuah ketenangan. Wa min ayatihi, pada tanda kepada Allah itu, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan pada kalian itu berpasang-pasangan. Karena memang manusia itu kalau ada pasangannya mesti susah. Dan ini salahnya adalah dengan hati dan juga akal pikiran kita. Maka ketika ada orang mengatakan manusia yang sudah nikah, ini salah. Bahkan ini melawan kodrat. Mohon maaf, ada seorang pemuka agama, dia tidak menikah, ternyata hasrat tidak tersalurkan. Nah, disinilah ketenangan itu ada. Manusia itu di dalam Islam, kalau dia itu berzina, zinanya itu adalah zina muhsan dan juga ghairu muhsan. Dia berzina ketika dia sudah mendapatkan istri atau mendapatkan pasangan, maka dia ketika belum menikah, maka dia masih kena hukuman. Kenapa? Karena memang ini dijadikan hukuman bagi manusia itu karena ada bahaya yang luar biasa. Sehingga ketika litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, daripada itu untuk menenangkan pada orang-orang yang memang merasa takut, sehingga Allah jadikan di antara mereka itu mawaddah rahmah, antara kasih sayang juga menjadikan sebuah kerahmatan. Dari sisi Bapak Ibu sekalian, kita betul ketika ada pasangan ini fungsinya menenangkan. Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah itu juga ada ketenangan, karena yang mengontrol Nabi ketika itu ya Sayyidah Khadijah, sehingga juga menjadi dan luar biasa. Nah, di sini Nabi kala yang kaum yatarun, sungguhnya dalam tanda ini mesti berpikir. Maaf, dari ayat ini sejatinya orang yang menikah itu mestinya tenang atau tidak tenang Pak? Mestinya tenang.
mestinya tenang. Nah, dari sini kita harus mantep. Oh, orang menikah itu gambarnya Allah. Aslinya ini, Pak. Ditasu ilaiha. Jadi menjadi kenangan di dalam hidup. Nah, maka kalau sudah kita melihat ayat ini, sejatinya kalau orang itu tidak menikah, mesti ada kegalauan dulu. Meskipun ada yang ngomong enak, orang tidak menikah, kemana-mana bebas. Iya, waktu itu balik ke rumah sendiri, di kamar sendiri ya juga angen-angen, Pak. Makanya kadang-kadang ada orang yang ditinggal pasangannya itu secara tidak langsung, secara kejiwaan itu terguncang. Tidak usah orang lain, Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal Sayyidah Khadijah itu beliau merasakan itu, merasakan. Maka siapapun di antara kita mesti kehilangan. Meskipun kadang-kadang kehilangannya tidak harus meratap yang begitu lama. Mungkin ada yang mengatakan enak kalau bapak-bapak ditinggal terus berangkat lagi. Tapi kalau ibu-ibu itu sudah ditinggal tidak berangkat lagi, karena kepingin merasakan apa ya, kesetiaan itu dibawa sampai mati. Nah, itu ibu-ibu, Pak. Bapak-bapak juga sama kok, setia juga. Itu gambaran manusia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, manusia itu pasti mendapatkan ujian dalam keluarga. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Pasti. Karena manusia mendapatkan pasti ujian, pasti ini, sehingga kita pun juga harus berpikir ujian apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan begitu kita akan sadar, kita akan tenang menghadapi itu. Sehingga dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Fitnatur rajuli, bahwasanya fitnah seorang laki-laki yaitu di dalam keluarganya, hartanya, anaknya, anak-anaknya itu banyak. Sehingga ketika begitu Nabi pun juga memberikan solusi. Tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Pemecahannya ketika mendapatkan sebuah ujian-ujian itu, entah itu dari keluarganya, hartanya maupun anak-anaknya itu, maka manusia itu harus memperbanyak dia itu sholat, memecahkan sebuah masalah itu, fitnah-fitnah itu, maka sholat itulah bagiannya. Satu. Yang kedua, mengerjakan puasa. Yang ketiga, ada sedekah. Yang keempat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini kunci sebetulnya manusia itu mengalahkan itu semuanya, Pak. Berarti maknanya kita ini ujiannya luar biasa, mesti diuji kita ini, pasti. Karena kita ini pasti diuji, maka ujian itu mari kita hadapi bersama-sama. Karena setiap manusia itu pasti, Pak. Dan tidak mungkin manusia itu dibiarkan begitu saja. Karena setiap manusia itu pasti Allah akan menghendaki sebuah nilai. Dalam arti manusia itu begini, kalau panjenengan saya itu mengharapkan sebuah nilai yang bagus, pasti akan ada ujian. Anak sekolah ada ujiannya, Pak. Meskipun sekarang ini ujiannya dikembalikan ke sekolah masing-masing, bukan ada terus tidak ada ujian, tapi dikembalikan ke sekolah masing. Karena yang tahu pembelajaran itu adalah sekolahnya atau ibunya masing. Yang namanya bisa, ya ujiannya berat. Anak terbang, ujian terbang. Jangan sampai yang terbang disuruh berenang, yang disuruh terbang. Ini tidak cocok. Meskipun kita melihat di Jawa ini baik, semuanya beda. Tapi beda dengan saudara kita di Papua. Papua kadang juga beda. Maka ujiannya
tempatnya masing-masing. Al-Quran la yukallifu Allah dan berikan kita kalau kita mampu. Oh, yang namanya fulan orangnya seperti ini, bebannya 50 kilo. Kalau diberikan beban 60 kilo tidak mungkin. Berarti itu ketika diuji oleh Allah pasti bisa mampu. Betul itu. Idealnya begitu. Tapi kadang manusia dapat ini kan berbeda. Bedanya bagaimana? Ada yang menyikapi dengan baik, ada yang menyikapi tidak baik. Maka ketika itu asabatu musibah musibah yang datang kepada kita, mari kembalikan kepada Allah. Kadang-kadang itu ilahi itu innalillahi itu semuanya adalah kita ini istirja kepada Allah. Ada sebuah permasalahan itu kita diingatkan oleh Allah, ayo kembali kepada Allah. Maka dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, amal nahi mungkar itu solusi dalam kita melaksanakan sebuah ibadah. Bapak Ibu sekalian, nomor satu sholat. Kenapa? Kadang-kadang ini sholat itu setengah saat. Kadang-kadang sholat itu hanya bukan kewajiban. Bikin yang wis itu kan begitu. Ini yang pertama, hanya dihamba, takut tidak berdosa. Kadang-kadang manusia itu juga wah, aku yang sholat lain 20 selesai. Ini yang kedua, dagang untuk manusia ini adalah manusia cari ridho. Jadi sholatnya itu berharap Allah beri pada diri. Dengan sholat itu dia tenang, dia mendapatkan sebuah ketenangan dalam sholat. Ada gini, tahu ya, masjid atau ini tidak, karena begini, ada orang itu yang sholatnya ketika pikiran itu sholat ngelamunnya begitu, Pak. Dan itu yang celana ya tidak menarik begitu. Baru mau salam itu ketemu, oh, nang mesin cuci harus diumbah kan. Nanti salam mesin cuci ada. Jadi sholatnya itu juga begitu. Maka lagi orang itu macam, belum lagi yang ibu-ibu kan mau sholat apa ya, mata itu bang lu kok dia sholat pikiran itu. Kalau model begini sholat itu ya susah juga, ketenangan hati ini repot. Memang sholat itu sebetulnya menjaga ketenangan kita. Lain adalah tatanha wal itu kondisi begitu. Nah, dan begitu Bapak kalian berbeda menyikapi sebuah itu yang pandangan itu. Kenapa manusia itu begini? Ini saya dalam surat Al-Fajr 16 itu menjelaskan idza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akram. Ada porsi idza talahu didapatkan ujian, karena itu Allah berikan kemuliaan, diberikan kenikmatan, kemuliaan, kesehatan,
Robi Kroman lagi panas kayak apa senang dan dikasih ujian itu Pak, itu ujian. Maka ketika manusia mendapatkan ini, itu senang. Oh, pantes. Aku lo tahajud, sholat berjamaah, kurang. Jadi saya ini apa? Itu merupakan bentuk manusia itu menjadi sebuah ujian. Jadi manusia itu ketika mendapat nikmat manusia Pak. Jadi saya kalau manusia mendapat nikmat senang apa ya Pak? Jangan bagaimana, karena sifat manusia. Panjang saya dapat enak. Wah, alhamdulillah. Syukur luar biasa. Tapi ayat berikutnya, wa amma idza talahu faqra alaihi rizqahu fayaqulu rabbi Tuhanku mengujiku, dikasih kesusahan sebagainya, membatasi rezekinya dibatasi. Bahasanya dibatasi saja. Saya kulur di ahan. Kenapa menginginkan aku? Ya Allah, ini tahu Pak, di luar itu begini. Ada seorang jamaah waktu itu tanya kepada kita, waktu ngaji begini selesai, saya tidak boleh pulang. Ustaz, ada waktu? Saya minta waktu sebentar saja. Tidak lama-lama Pak ya, kebetulan saya ada acara. Oh iya, tidak lama-lama. Gimana? Apa yang harus saya lakukan? Orang yang sudah rata-rata saya kurang satu, menolong saya itu tidak pernah absen masjid. Saya ini saya sebelum subuh mesti tahajud. Paling jelek kalau saya ini bangun 3:30, paling jelek. Rata-rata saya ini bangun jam 3, bahkan 2:30 sudah bangun. Itu saya laksanakan tahajud. Saya ini tahajud kurang apa? Ke masjid subuh, soft pertama itu saya tidak pernah di soft kedua, soft pertama. Orang belum saya sebelum adzan sudah ke masjid. Itu soft pertama saya. Saya bekerja, saya ini nyeles keliling mesti bermasjid karena sholat duhur berjamaah. Maghrib, isya pun saya ke masjid tidak pernah ketinggalan. Bahkan antara maghrib dan isya saya ngaji teman di masjid, di Al-Quran masjid. Katakan juga ngaji masjid, saya pun ngaji nggak pernah bolos. Saya bolos waktu yang jenengan saja loh, saya tidak pernah bolos. Mesti duduknya di depan. Saya itu juga kalau sedekah ya mestinya tidak cerita ya, tapi ini saya karena Ustaz jangan marah ya. Nah saya ini mau marah gimana? Silakan cerita aja lah sampai habis ya. Cerita terus akhirnya apa yang harus saya lakukan? Saya ini kurang apa? Kok seolah-olah Allah itu tidak adil? Ada tetangga saya itu tidak pakai sholat, sholatnya mungkin sehari sekali. Maksudnya ke masjidnya sehari sekali Pak. Sholat maghrib saja kan biasanya. Subuh ya juga jarang ya. Tapi mobilnya itu mewah, agak mewah. Saya itu ispanja tadi. Mobil saya cuma Pajero. Pajero itu panas jauh penjero Pak. Bukan Pajero asli bukan.
Jadi mobilnya itu waktu itu mobil Cherry, mobil itu kan mobil Pajero, panas di penjero. Kalau di luar juga panas, di dalam pun juga panas, sumuk. Itu maknanya kesumuan. Lah akhirnya dia mengatakan itu kok tidak adil gitu. Kira-kira Allah itu kepada saya kok tidak adil. Nah ini mengingat ayat ini, rizkinya dibatasi, fayaqulu rabbi ahanan, dibatasi Rob. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi di Masjid At-Taqwa. Apa tidak terjadi, mudah-mudahan tidak jauh beda. Tidak Pak. Ini gambaran kita ternyata Pak. Masya Allah. Padahal di ayat ini kan, ayat 17 itu ada kala. Kala sekali-kali tidak perlu maksud. Jadi itu pikiranmu dewi, bahasanya Allah begitu. Aku demikian. Loh, karena apa Pak? Jujur, manusia itu kan macam-macam menyikapi. Kan ada orang yang bersyukur, alhamdulillah. Saya jawabnya juga bingung waktu itu. Gimana Ustadz? Tolong dijawab. Saya ini resah. Sudah lama saya mau ngomong begini, tapi di tempat pengajian umum saya sungkan. Kok sawangani saya ditakoni begitu? Sungkan. Sungkan itu ya sungguh-sungguh mengharapkan Pak. Tapi akhirnya saya ngomong begini karena saya tergesa-gesa, saya izin Pak. Ini soalnya saya jawab pun protes. Karena saya lihat wajahnya sudah wajah protes, tidak terima. Ini saya kan mesti rame. Meski minta memang kebetulan insya Allah kita nanti jawab. Cuman pesan saya satu, tetangga pesan saya saja, jenengan yang tenang, jenengan yang syukur, la in sakartum la azidannakum. Saya pesan itu dulu aja lah, nanti saya jawab berikutnya. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Sudah saya titip itu saja. Rumput tetangga tidak lebih hijau, sama satu ayat lain sakartum lazinan. Terus nanti coba saya menangan-nangan dulu, saya tak pas kesusunan tidak nutup, saya terlambat. Ya, minta maaf ya. Pekan depan ketemu lagi, sebelum masuk masjid itu sudah di. Nah, ketemu itu sudah dan itu langsung bener Ustaz. Bener apa Pak? Wes bener jenengan. Bener apa? Saya ini lupa bener apa. Memang kebetulan lupa betul ada apa ya. Akhirnya dia ngakui bener Ustaz. Bener apa Pak? Iya. Memang rumput tetangga tidak lebih hijau. Apa tidak lebih hijau itu? Maknanya ternyata nikmatnya mereka itu berbeda dengan nikmat kita. Gimana ndak nikmat gimana Pak? Wong orang yang rumahnya bagus, mobilnya mewah itu setiap malam ditunggu debt collector. Jadi dia tidak bisa pulang ke rumah. Jam 2 masuk rumah, jam 3 harus keluar. Karena debt collectornya enggak gitu nyanggung terus Pak. Apalagi sekarang ini kena pinjol gitu. Makanya pinjol itu juga luar biasa. Orang itu dibuat tidak nyaman orang yang gara-gara pinjol. Ini tidak satu, banyak cerita ini tentang pinjol itu. Bahkan di Ponorogo namanya Siska itu adalah bank yang didirikan oleh Siska. Sebetulnya bank umum itu tidak. Siska itu adalah istilah bank, bahasanya bank saja, tapi bukan bank secara asing enggak. Itu untuk membebaskan dipinjemi nasi supaya apa? Tidak dikejar-kejar oleh pinjolan. Ada orang yang dari gunung itu lompat karena bunuh diri supaya mati, tanggungannya banyak. Ada orang yang masukkan dirinya ke sungai tidak bisa renang, harus ngerti, biar mati. Karena ada tanggungan itu. Mudah-mudahan jamaah ini tidak kena pinjol lah, karena juga ada kondisi itu. Dan disitulah kadang-kadang dia kena. Nah, bagaimana kita ini menyikapi itu? Jangan-jangan memang karena ayat ini menyampaikan demikian, kita pun mesti ada. Manusia di antara kita ini pasti ada kena ini. Dan mesti dia juga berkata begitu.
kok bisa ya? Aku ini kurang apa? Mesti akan muncul kalimat-kalimat begitu, itu mesti. Dan kadang-kadang kita menyikapinya pun juga lebih dari ini. Antara sholat gak sholat podo, sholat tidak sholat juga nikmat. Kadang-kadang begitu memang. Sampai ada dulu ada murid saya SMP, waktu saya jadi guru, ada murid saya dari SMP itu, ketika dia mau melamar cewek, nah ternyata ceweknya dilamar dulu oleh temannya. Dia protesnya itu mohon maaf, tidak mau sholat, percuma bertuhan tapi begini, percuma, tidak usah sholat. Orangnya sampai datang ke saya, minta tolong diingatkan bahwa anak saya itu tidak mau sholat ya. Kenapa Pak? Just gara-gara ini, pokoknya tidak mau sholat, karena gara-gara mau ngelamar. Akhirnya saya datang ke rumah waktu itu, main. Alasan saya tidak langsung ke dia, ketemu kakaknya. Kebetulan kakaknya ini teman S2 ini. Ngobrol-ngobrol lah. Saya tidak langsung ke anaknya, padahal bapaknya menyampaikan, Ustaz, itu anaknya di kamar. Nggih Pak, gampang, tunggu dulu, tenang, saya masih lama kok, tenang saja. Tidak terkesan langsung menghakimi, enggak. Saya ngomong dengan kakaknya. Terus kakaknya, dia ngerti saya datang. Terus saya ngobrol dengan kakaknya agak lama memang, supaya tidak terkesan langsung datang menghakimi dia. Terus kakaknya itu ke adiknya, Dek itu loh, ada loh, golek sapa? Ya enggak ketemu saya ngobrol-ngobrol, tapi baik kamu kepingin ketemu salaman-salaman. Oh iya, oke. Mau keluar salaman, padahal asalnya tidak mau ketemu, tidak mau keluar, tidak mau berbuat banyak-banyak, pokoknya mengurung diri di kamar. Nah setelah keluar salaman, duduk sini Mas, ngapain kamu ke kamar? Sini aja, lama tidak ketemu kita. Iya Pak. Pak, wes tidak apa-apa. Kan saya kan juga kangen baik kamu, lama tidak ketemu. Sini aja, saya ajak ngobrol kakaknya pelan-pelan. Nah, saya nggak ngomong kakaknya. Jadi istilahnya kita ini nuturi kakaknya untuk ngena adiknya, Pak. Nah, kalau jenengan dulu main karambol itu kan bantolnya begitu, supaya tidak langsung kepada dia. Akhirnya dia ini merasa, jadi gini Mas, kita ini di dalam hidup ya jangan begitu. Yang saya marahi kakaknya sudah saya WA, ojo marah-marah gitu, saya nyentil kamu untuk adikmu, tapi tidak usah ngomong. Jadi kamu itu ya, saya kamukan itu ya kakaknya itu. Kamu itu jangan begitu Mas. Sudahlah. Nah, kebetulan kakaknya juga belum menikah. Kakaknya belum menikah. Sampai niku Mas, lek milih yang perempuan itu yang baik. Loh kok bisa? Justru Allah berikan itu sampai niku istri calonnya itu diambil orang lain, itu bukan berarti sampai ini tidak disayangi oleh Allah, tidak. Justru Allah sayang itu ditunjukkan sebelum kamu nikah. Oh berarti gak cocok dibuat saya, sehingga kamu bisa mengatakan buah stroberi, buah apel, sorry gak level gitu loh Mas. Jangan terus dibuat susah, hatimu itu susah, salah. Karena Allah itu sayang kepada kamu, ditunjukkan pertama. Coba bayangkan kalau ditunjukkan tengah-tengah ketika kamu sudah nikah, lebih-lebih kamu punya anak, istrimu begitu. Mantuk. Saya lihat adiknya mantuk. Padahal saya ngelirik kakaknya, tapi ngelirik sedikit. Wes, berarti kamu begitu, malah kamu itu tidak maksimal ibadahnya kepada Allah, tambah salah. Ibadah itu maksimal, berarti Allah tunjukkan, berarti syukurmu juga tambah. Wes gitu ya. Ketemu nang kampus, aku ke susu. Ya, saya lihat sedikit itu sudah masuk. Nah, tidak saya teruskan, karena khawatir terlalu banyak malah kebun tidak kuat Pak. Wes saya salaman, saya tak pulang dulu ya. Nang kampus. Emang gak nang kampus lah, saya ngomong kakaknya. Iya Mas, nanti aja. Salaman sudah pulang. Saya telepon kakaknya. Ya, belum sholat gak? Alhamdulillah mau sholat. Nah, ya sudah lumayan lah kira-kira mau sholat.
Gue ngaji kok dhisik gampang, yang penting mau sholat dulu. Nah, sekali timur diajak ngaji, alhamdulillah mau. Nah ini kadang-kadang orang itu menyikapinya berbeda. Jadi mendapatkan nikmat, mendapatkan Allah senang dengan saya. Tapi tidak mendapatkan nikmat, rezekinya dibatasi, bahkan rezekinya dikurangi. Ini dibatasi saja manusia ini ngeluh, apalagi dikurangi. Makanya kalau ada ujian itu, wala nabluwannakum minal khauf dan seterusnya, wala nabluwannakum itu ayatnya apa? Ada lam takkid, ada nun taukid. Wala nabluwannakum ini sungguh pasti. Nah, sungguh pasti akan aku coba manusia itu dari ketakutan, kelaparan dan sebagainya. Ujiannya begitu. Maka kalau kita ini diuji ya kembalinya kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ada orang mati saja loh Pak. Innalillahi. Kadang dia tidak ngaji itu tidak ngerti. Loh, siapa yang mati itu? Innalillahi kok siapa yang mati? Innalillahi itu ada dua kemungkinan. Satu sebuah musibah yang memang yang umumnya manusia itu ada orang mati baru innalillahi. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian cara kita menyikapi seperti apa? Kalau sudah orang umumnya begitu, kita yang sudah ngaji jangan begitu. Yang sudah ngaji tidak boleh berpikir begitu. Apa yang kita pikirkan? Di dalam surat Al-Anbiya Allah menjelaskan kepada kita, wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Awas. Wa nabluukum bisarri, kami akan menguji kalian bisarri dengan kejelekan, wal khairi dan kebaikan. Itu akan ada muncul fitnah, cobaan. Jadi Allah itu mencoba kepada kita Pak Bu. Itu dua. Ada kalanya buruk, ada kalanya baik. Memang manusia secara umum Pak, dikasih nikmat merupakan nikmat secara umum. Umpamanya panjenengan saya itu kan mendapatkan keburukan, mungkin bisnisnya jatuh, maaf, mungkin istrinya bangkang, yang bapak-bapak dibalik mungkin suaminya yang bangkang. Sekarang gantian, suami istrinya bagus baik, anaknya. Suami istri baik, anak baik, mungkin bapaknya, orang tuanya. Nah, sekarang contoh Nabi siapa yang orang tuanya membangkang? Nabi Ibrahim. Nabi loh Pak, Rasul. Maka jenengan tidak boleh lihat yang jauh-jauh. Rasul saja, manusia pilihan saja diuji, apalagi kita. Tapi terus kita pun juga mengambil ibrah. Nah sekarang ganti, istri siapa yang suaminya istri siapa yang suaminya tidak iman atau membangkang? Nah, Fir'aun. Siti Asia itu beriman, Fir'aun tidak beriman. Nah sekarang dibalik, laki-lakinya soleh, perempuannya tidak soleh. Nabi Nuh, Nabi Lut, banyak kan? Keluarganya aman, suami istri aman, anaknya tidak aman, tidak soleh. Nabi Nuh, Kan'an. Ini ujian Pak. Maka keluarga ini termasuk tadi di depan fitnatur rajuli fi ahlihi, fitnahnya seorang laki-laki dalam keluarganya. Ini ngomong laki-laki Bapak Ibu mesti ada perempuan, mesti. Loh, bukan apa-apa. Ini namanya taglib, memenangkan salah satu. Di dalam ilmu nahwu itu kalau disebut laki-laki itu mesti ada perempuan. Soalnya ada yang membantah begini Pak, di Al-Quran itu kok kayaknya tidak ada yang laki. Yungfikun itu jamak mudzakkar ghaib, mudzakkar tidak ada muannasnya, laki-laki dok. Berarti ini Pak, ada laki-laki pasti ada perempuan. Nah yang dimenangkan yang laki-laki, otomatis perempuan juga kena.
Kalau laki-laki dapat fitnah seperti itu, perempuan pun juga dapat fitnah. Makanya sama kita. Sehingga ujian yang berupa kejelekan ini kita sikapi, termasuk khair. Nah, ini Pak. Ujian dalam bentuk kebaikan. Awas, semuanya diuji. Istrinya soleh, bapak ibunya soleh, anaknya soleh, hartanya banyak. Nah ini kalau dia pede terus ngomong, wah fayaqulu rabbi akroman, wah aku dimuliakan ya. Wah jadi cocok wong saya ini pagi gak tahu mandek gak terus Quran, nanti siang bekerja, sedekahku ya wis akeh. Pantes lah awak dhewe iki. Nah, kalau sudah muncul begini bahaya juga. Seolah-olah kita ini sudah di atas angin, tidak boleh begitu. Maka ini juga ujian. Mestinya orang mendapatkan kekayaan itu juga dia harus mikir, hati-hati rek, ojo-ojo aku mbek Allah diuji begini. Ben lupa. Manusia itu rata-rata, ini rata-rata loh ya. Lek dapat ujian yang tidak baik, rata-rata masih ingat kepada Allah. Rata-rata. Tapi kalau dapat ujian nikmat, ujian yang baik, banyak yang gelundung lah kira-kira begitu. Kok bisa begitu? Karena memang dia merasa soalnya nikmat. Makanya paling hati-hati itu manusia itu adalah kesombongan itu. Loh kenapa kok dia sombong? Dia merasa sudah baik, itu yang bahaya. Makanya jenengan alhamdulillah panjenengan semua baik. Lek melihat orang yang tidak baik, jangan dasar calon penghuni neraka. Tidak boleh menitempel begitu. Kalau ada orang yang kurang baik, jenengan ingatkan, jenengan doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia itu mendapatkan hidayah la isya. Kalau tidak begitu berat. Karena doa-doa yang baik itu akan kembali kepada kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, wa ilaina turjaun, kepada kami kalian akan dikembalikan. Maksudnya apa? Segala bentuk nikmat ujian semuanya itu dari Allah. Maka kita pun juga harus hati-hati. Di antara nabi yang begitu banyak, rasul itu, yang ujian nikmatnya itu paling enak sinten? Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman pun, maaf, tidak bisa tidur, Pak. Tidak bisa tidur karena beliau juga harus mengetahui itu, mengetahui keadaan rakyatnya. Nah, jadi pemimpin, jadi khalifah, jadi raja, mentang-mentang bahaya juga. Orang itu diuji dengan pangkat itu biasanya gampang gelundung, ya. Mentang-mentang. Jadi kalau tidak salah ini dawuhnya Sayyidina Umar ya, saya lupa Sayyidina Umar apa Sayyidina Ali. Manusia itu kelihatan aslinya kalau sudah mendapatkan pangkat, mendapatkan harta. Dia itu sugih, pangkatnya tinggi, tapi sik tawaduk, ini luar biasa. Tapi rata-rata manusia tidak begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Satu, Bapak Ibu, ini karena sudah jamnya habis ini, menata hati dan niat. Monggo, kalau panjenengan sudah tahu tadi keadaannya begitu, ayo ditata hati kita, niat kita, rasanya semuanya karena Allah. Kalau niat kita sudah lurus karena Allah, Pak, itu nanti enteng. Pertama. Yang kedua, mari kita ini banyak beramal soleh. Apapun yang kita lakukan harus yang baik dan juga yang tepat. Soleh itu tepat sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan itu, karena itu patokan. Yang ketiga, mari Bapak Ibu kita ini saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Jadi di antara kita ini mesti ada sebuah masalah, mesti, maka saling mengingatkan. Ada temannya begitu ya kita ingatkan, jangan sampai kita merasa aman. Kemudian juga sabar dan istiqomah, ini kuncinya. Jenengan ketika mendapatkan ujian apapun tetap sabar, istiqomah. Ini karena berat. Ujian ini berat. Kadang-kadang ada anaknya begitu, dua blok begitu,
sampai dibawa ke dukun bareng anaknya. Wes sampai jamuni Pak Mbah, saya apik anaknya. Terus jamuni ini gimana Pak? Lain jamuni itu gampang, enak. Anaknya Nabi Nuh itu dijamuni selesai. Anaknya Nabi kok. Tapi tidak bisa begitu. Maka ini ujian kita. Semakin apa mendapatkan ini, semakin sabaran kita semakin diuji. Sehingga kalau kita bisa melakukan ini semua, ini betul-betul tuntas. Karena manusia itu kan tidak bisa kita bayangkan begitu saja. 4 poin ini adalah kata kunci untuk menjaga kita semua. Bila perlu istri juga diajari. Kadang-kadang kita pun menyikapi anak aja berbeda. Anak main HP, satu ibunya marah atau bapaknya yang marah. Tapi kalau bapaknya marah, ibunya jangan marah. Kalau ibunya marah, bapaknya jangan marah. Nah, disikapi yang baik. Sehingga kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Karena semuanya antara nikmat maupun ujian itu, keluarga itu mendapatkan seperti ini. Maka fungsi kita ini bapak-bapak khususnya, karena bapak-bapak ini adalah komandannya. Ini bahasanya militer, saya ambil begini Pak, salai pasukan itu salai komandan. Nah, salahnya pasukan itu salahnya komandan. Komandannya siapa? Ya kita, bapak-bapak. Ini komandan umum. Soalnya kenapa? Gimana dia mau benar? Siap gerak. Nah, komandannya istirahat. Istirahat di tempat gerak, tapi komandannya bersiap. Nah, ini kan tidak pas. Jadi komandan ini sebagai contohnya. Termasuk ibu ini juga komandan setelah bapak, wakilnya komandan. Kalau komandannya pergi mencari nafkah dan sebagainya, maka ibu ini juga jadi komandan. Ibu-ibu kadang-kadang juga gitu, jangan main HP, ibunya nyekel HP. Nah, ini juga repot. Memang kadang-kadang perlu ditata dengan baik. Sebagai penutup, mari kita rapatkan barisan keluarga kita. Di keluarga kita ini betul-betul kita rapatkan, tenang. Semuanya ini atas bimbingan dari Allah kita kembalikan. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan keberkahan pada kita semuanya. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.